Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendra Tama Onki Farisandri, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Cermen. Saya Tamsiati dari SDN Solor 1. Dan saya Meirina Lisa Umami dari UPTD SPF SMP Negeri 1 Perajekan. Izinkanlah pada kesempatan ini kami menampilkan video tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Nampaknya luar biasa ya, bersinar-sinar. Seperti itulah. Nampaknya ada kabar gembira apa ini, Bu? Kok sampai bahagia seperti itu? Ya Pak, karena hari ini adalah hari begitu. istimewa ya Pak ya. Istimewa? Iya. Oke. Kalau boleh saya gali lebih dalam lagi, Bu Yati. Hari istimewa itu apa, Bu? Terkait apa, Bu? Terkait saat ini saya akan melakukan coaching Pak ya. Oh, coaching. Wah, luar biasa ini. Menarik sekali ya coaching ya. Oke, Bu Yati. Kalau boleh saya tanya lebih lanjut. Nah, sebelum Bu Yati melakukan proses coaching, ada sedikit yang kita bicarakan, Bu Yati. Boleh nggak kira-kira, Bu Yati? Bu Yati izinkan nggak gitu? Kita berdiskusi boleh, Pak. sebelum Boleh. coaching itu. Baik. Boleh Pak. Nah, begini Bu Yati ya. Pada saat proses coaching antara coach ya, Bu Yati nanti dengan coachingnya, itu akan saya amati, Bu Yati. Dan saya akan nilai juga sesuai dengan rubrik penilaian coaching yang diantaranya harus sesuai ya Bu. Kita kemarin sudah berdiskusi apa itu alur tirta, kemudian apakah yang disampaikan pertanyaan Bu Yanti apakah sudah berbobot, kemudian apakah Bu Yanti sudah kehadirannya secara penuh dengan coachingnya, Iya. dan selanjutnya apakah Bu Yanti sudah mendengarkan secara aktif di sana, dan jangan dilupakan juga prinsip-prinsip dari sebuah coach ya Bu ya, maaf, coach. Nah, seperti itu Bu Yanti ya. Dan jangan lupa nanti ketika Bu Yanti menyampaikan, berdiskusi dengan coachnya, pastikan Bu Yanti memahami kompetensi dari coach. Seperti itu Bu Yanti ya. Nah, baik Bu Yanti. Sebelum pas coaching itu Bu Yanti dilaksanakannya, itu kapan kiranya? Hari ini Pak. Oh, sudah siap coachingnya ya? Sudah siap. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu Yanti, kompetensi apa yang ingin Bu Yati kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk saat ini kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak itu yaitu kehadiran secara penuh yang pertama ya Pak ya. Boleh saya catat ya Bu? Iya Pak. Oke. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Dan yang ketiga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Gitu. Oke, baik, menarik Bu ya. Jadi dari 3 itu Bu Yati ingin kembangkan semuanya, seperti itu ya Bu? Ingin lebih gali lebih dalam lagi ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita kerucutkan Bu Yati, dari ketiga yang tadi Bu Yati sampaikan itu, kira-kira manakah yang lebih spesifik yang akan Bu Yati kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu yang lebih saya spesifikkan ya Pak Iya, ya, baik. yaitu mendengarkan secara penuh. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh, jadi dari 3 itu Bu Yati kerucutkan lagi menjadi 2 ya. Baik. Nah, menurut Bu Yati, indikator atau capaian apa yang ingin Bu Yati capai dari proses coaching itu, Bu? Jadi adakah tujuan di sana, Bu? Tentang indikator ini ya Pak ya, yang ingin saya capai dalam proses coaching ini Pak, yaitu coach dapat mencari alternatif dan solusi dari permasalahan yang ia hadapi Pak, dengan menggunakan langkah-langkah dan strategi yang dia temukan sendiri Pak. Oh baik. Jadi kalau boleh saya sampaikan kembali, Bu Yati ingin menggali potensi dari coach itu ya Bu ya, dan didapatkan dari gagasan-gagasan beliau nanti. Baik Bu Yati, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Nanti saya harapkan ketika proses coaching semua berjalan dengan lancar Bu Yati. Nanti saya akan juga pandu Bu Yati di dalam di sana. Akan saya jadi observer Bu Yati. Setelah itu kita akan kembali di sini Bu Yati. Kita akan diskusi sejenak kegiatan pasca observasi itu. Mungkin Bu Yati bisa mempersiapkan diri, apa yang perlu disiapkan, bisa meninggalkan ruangan. Begitu Bu Yati ya. Nanti sampaikan salam ke coach Bu Yati. Baik. Oke. Mari Bu Yati. Ya. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Lisa. Bu, saya mau minta tolong Bu sebentar. Bu Yati lagi punya waktu kosong Bu? Baik Bu. Ada Bu, ada waktu kosong. Boleh 15 sampai 20 menit boleh Bu. Oh bisa ya Bu ya. Ya Alhamdulillah Bu. Ini saya ingin ada yang sedikit dibicarakan Bu. Karena Bu. Saya sedang punya masalah dan saya butuh mendapatkan masukan dari Ibu. Siapa tahu nanti saya bisa mendapatkan
solusi seperti itu ya Bu ya. Ini Bu, saya kan punya permasalahan dengan siswa saya. Nah, siswa saya ini sudah lama tidak masuk sekolah. Permasalahannya itu secara khusus itu tidak saya ketahui secara gamblang memang Bu. Dalam artian anak ini misalnya entah dibully temannya misalnya, atau mungkin punya permasalahan di keluarganya. Ini saya memang masih belum memiliki informasi yang akurat Bu. Tapi dia ini sudah cukup lama tidak masuk sekolah, dan saya juga beberapa kali sudah ke rumahnya Ibu, sudah menemui orang tuanya, dan secara ini orang tuanya itu malah mendukung dia untuk ke sekolah. Ayo nak berangkat ke sekolah. Nanti kalau tidak sekolah itu kan ketinggalan pelajarannya, tidak mendapatkan ilmu seperti itu. Saya sudah berkomunikasi dengan orang tuanya. Tapi permasalahannya adalah ketika saya sudah ke sana, nah keesokan harinya si A ini masuk, tapi sehari cuma kadang, paling lama 3 hari. Setelah itu dia tidak masuk lagi. Seperti itu. Baik Bu Lisa, dari permasalahan yang Ibu ceritakan ya Bu ya, apa itu Bu, harapan apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan ini? Saya sih inginnya siswa saya ini setidaknya lah Bu, kalaupun misalnya dalam jangka waktu seminggu atau 6 hari itu misalnya dia masih belum bisa masuk tiap harinya, ya setidaknya antara 3 sampai 4 hari dalam jangka waktu 6 hari ke sekolah itu dia bisa hadir lah Bu. Jadi saya mengharap akan ada perubahan pada dirinya seperti itu Bu. Jadi yang diharapkan perubahan dari dirinya ya Bu ya. Iya betul Bu. Selama ini ya Bu Lisa, apakah ada usaha yang sudah pernah dilakukan oleh Bu Lisa untuk mengantisipasi agar anak ini masuk ke sekolah gitu Bu? Ya, itu tadi yang saya sampaikan Bu, yang jelas saya sudah home visit ke sana Bu. Kemudian ketika saya menyampaikan pada orang tuanya pun istilahnya memasrahkan anaknya, artinya mendukung penuh tindakan sekolah itu akan seperti apa, seperti itu. Tapi di sisi lain saya pun juga sudah berusaha menggali informasi kepada siswa tersebut. Nak, kenapa kok enggak masuk? Teman-temanmu tuh sekolah semua, berangkat semua. Ada apa? Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, maksudnya itu dia tidak mau bercerita banyak gitu loh Bu ya. Hanya saya lagi pengen di rumah Bu. Ya seperti itu saja. Ketika ditanyakan mungkin apa ada masalah dengan temanmu? Enggak. Apa ada masalah dengan gurumu atau ada masalah yang lain? Enggak. Ya seperti itu Bu jawabannya. Jadi dia secara ininya informasi yang saya dapatkan langsung dari anaknya itu pun juga tidak terlalu banyak membantu sebenarnya kalau menurut saya Bu. Itu begitu ya Bu Lisa. Dari kondisi yang Ibu ceritakan itu ya, Ibu Lisa sudah pernah melakukan usaha-usaha. Iya. Selain itu, tapi adakah Bu Lisa itu punya gambaran ingin melakukan apa lagi tuh Bu selain usaha tersebut Bu? Selama ini memang ketika saya home visit itu memang sendirian ya Bu. Kayaknya saya ini merasa saya perlu berkolaborasi dengan guru BK mungkin ya Bu. Ya, dalam artian nanti supaya beliau itu mungkin dari segi psikologis murid ini atau mungkin pendekatan kepada siswa ini mungkin bisa lebih mengena dibandingkan saya. Karena secara basicnya kan saya hanya sebagai guru mata pelajarannya Bu, tidak sampai tahu secara mendetail psikologisnya si anak ini sehingga menyebabkan dia sampai jarang masuk atau bahkan tidak masuk sama sekali. Ini saya sepertinya butuh berkolaborasi dengan guru BK ya Bu. Bersama guru BK ya Bu ya, Iya, saya garis bawahi. Rencana Bu Lisa bersama melibatkan guru BK ini, apakah nantinya itu bisa berdampak Bu kepada anak ini Bu? Yang saya harapkan setidaknya di awal itu sudah tumbuh kesadaran lah ya Bu, dalam artian si anak nanti bisa tumbuh kesadarannya, oh iya saya
butuh mendapatkan ilmu, butuh bekal untuk nanti ketika saya sudah dewasa. Setidaknya tertanam kesadaran itu dulu sudah cukup sebenarnya. Dari situ harapannya adalah dia setidaknya bisa berangkat ke sekolah itu dalam kondisi kesadaran penuh atas dasar kemauannya sendiri. Harapan saya dari situ awalnya, Bu. Sehingga dengan dia punya kesadaran itu, sehingga harapannya adalah setiap hari dia akan berangkat sekolah. Oh iya, saya butuh ke sekolah. Saya butuh mencari ilmu. Nah, arahkan saya nanti ke sana, Bu. Sehingga saya perlu menggandeng guru BK setidaknya untuk bisa memberikan pemahaman lebih dah untuk menumbuhkan kesadaran diri. Itulah, Bu. Begitu ya Bu Lisa. Iya. Kalau saya gali dari pernyataan Ibu tadi ya Bu, itu Bu melibatkan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan anak ini ya Bu Iya. ya. Kira-kira sebesar apa dampaknya terhadap anak ini Bu? Kalau dikatakan dengan persen itu akan berhasil seberapa persen gitu? Saya mengharapkan sih tingkat keberhasilannya ini antara 60-70% ya Bu. Dalam artian seperti ini, ketika si anak ini sudah muncul kesadaran, kemudian harapannya nanti dia bisa hadir ke sekolah dengan rajin, maka dari sana saya pun juga memiliki keinginan atau impian lebih lanjut. Nah, bagaimana supaya anak ini dia merasa betah di sekolah, merasa kerasan di sekolah, sehingga istilahnya dari penerimaan teman-temannya, maksudnya mereka mau bergaul bareng, atau mungkin dari sisi ini ya Bu, pembelajaran yang ada di dalam kelas mungkin yang saya ini kan bisa jadi menjadi salah satu indikasi dia tidak mau hadir ke sekolah, merasa bahwa pembelajaran di kelas kok begitu-begitu saja, tidak terlalu ada hal-hal yang membuat dia itu merasa gembira, merasa tertantang, mungkin lah Bu. Itu yang menjadi pemikiran saya berikutnya, Bu. Berarti sekarang Bu Lisa punya dua alternatif ya Bu ya. Iya. Alternatif pertama bersama guru BK, Iya. yang kedua adalah membuat perubahan dalam pembelajaran itu menjadi lebih menarik ya Bu ya. Iya, Bu. Sebentar Bu, menurut Ibu apa yang sudah itu Bu yang bisa lebih dikembangkan itu Bu antara keduanya Bu? Saya melihat kayaknya di pembelajaran ya Bu, dan secara kebetulan di waktu libur kemarin sebelum tanggal 15 Juli 15 Juli kemarin kami secara kebetulan itu sudah mengadakan workshop untuk membuat modul ajar yang berdiferensiasi Bu. Pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi, sehingga dengan seperti itu harapan kami adalah nantinya guru-guru ini diharapkan bisa menciptakan pembelajaran yang ada di dalam kelas itu bisa semenarik mungkin dan tetap berpusat pada murid. Nah, karena kan kita tahu bahwa murid kita kan punya minat yang beda-beda ya Bu ya. Ada yang mungkin suka mendengarkan, ada yang suka dengan cara kinestetik mencoba-coba, ataupun dengan audio seperti itu. Sehingga harapannya adalah dengan anak-anak bisa diberikan sedikit kebebasan untuk mengeksplor dirinya, maka dari situ bisa menjadi salah satu faktor pendukung mereka akan betah di sekolah karena pembelajaran yang disajikan pada mereka itu menarik untuk siswa kita. Luar biasa, Bu Lisa sudah punya persiapan yang begitu matang ke depannya ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu ya, selain guru BK yang dilibatkan ya Bu, apakah ada lagi pihak-pihak lain yang akan dilibatkan Bu dalam menyelesaikan permasalahan ini Bu? Nah, kalau sudah terkait dengan pembelajaran di kelas, ini kan memang kita sifatnya harus berkolaborasi dengan seluruh guru ya Bu ya. Jadi kemarin itu setelah diadakan workshop untuk pembuatan modul ajar yang berdiferensiasi adalah harapannya teman-teman guru itu bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka dapatkan sehingga terjadi perubahan di kelas, dan nantinya diharapkan adalah siswa itu bisa
di jam-jam pembelajaran itu mereka bisa semakin mengeksplor dirinya dan mendapatkan pengalaman baru, sehingga ketika nanti sudah waktunya pulang ke rumah, mereka akan berpikir, hari ini saya mendapatkan pembelajaran seperti ini. Kira-kira besok untuk mata pelajaran yang lain apa ya? Kok saya semakin penasaran, apalagi guru saya sudah mengajarnya kok beda dari yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin mungkin dengan banyak mencatat, misalnya ya Bu, banyak menjelaskan saja. Nah, sekarang saya sebagai muridnya dipersilahkan untuk mencoba, untuk mempraktekkan dari apa yang menjadi isi pembelajaran itu. Saya pengen besok praktek untuk seni budaya, praktek apa, untuk matematika nanti praktek apa. Itu kan bisa menimbulkan rasa penasaran di diri mereka ya Bu ya, sehingga akan membuat mereka bersemangat untuk bisa hadir ke sekolah. Iya, luar biasa sekali rencana Bu Lisa ini Ya. ke depannya, jauh ke depan sudah direncanakan dengan matang ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu ya Bu ya, dengan melakukan hal tersebut tentunya Bu Lisa punya tantangan atau hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi nantinya. Adakah alternatif untuk mengantisipasi tantangan-tantangan tersebut, Bu? Oke, saya istilahnya apa ya Bu, membuat diri saya itu istilahnya sebagai sebagai orang yang sifatnya akan mendorong kan ya Bu. Ketika nanti misalnya ada teman sejawat saya yang merasa kesulitan, Bu saya tidak bisa mengoperasikan LCD proyektor. Ayo Bu, saya temani, saya bantu untuk menentukan langkah-langkahnya seperti apa. Nanti setelah saya memberitahukan langkah-langkahnya, Anda nanti bisa coba sendiri seperti itu. Atau ketika memang mereka kesulitan, Bu untuk metode pembelajaran seperti ini nanti saya harus pakai yang mana supaya mungkin lebih menyenangkan ke depannya. Ya, saya punya alternatif, ada pilihan ini, Bu. Monggo silahkan nanti jenengan bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di kelas jenengan. Nah, seperti itu, Bu. Nah, baik Bu Lisa, ternyata Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semua itu dapat semoga Ibu dapat mengimplementasikannya kepada kegiatan aksi nyata. Saya ingin mendengar cerita itu tentang keberhasilan Ibu nantinya ya Ibu ya. Baik, Bu. Boleh meluangkan waktu untuk bercerita kembali kepada saya ya Bu ya. Saya tunggu Bu Lisa ya. Baik Bu, nanti saya indikan lagi ya. Karena waktunya sudah ini Bu ya. Maka kita akhiri sampai di sini saja ya Bu ya. Lain kali kita sambung kembali. Mari Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya setelah kegiatan coaching tadi Bu? Alhamdulillah. Berjalan lancar Ibu? Luar biasa Pak. Sesuai dengan harapan Ibu dan coachingnya? Begitulah Pak. Baik Bu Yati ya. Kalau boleh berizin saya tanya Bu ya. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya Bu? Apakah berjalan dengan lancar? Bisa dijelaskan? Alhamdulillah lancar Pak. Lancar, tanpa kendala ya? Tanpa kendala. Oke. Setelah proses apa tadi Bu? Observasi, saya perhatikan Ibu selama itu. Saya boleh tanya ya Bu? Iya, boleh. Apa yang Bu Yati peroleh tadi dari hasil coaching itu Bu? Tadi yang saya peroleh itu ya Pak. Yang pertama itu Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Pak ya. Kemudian Kuci juga dapat menggali sendiri solusi dari permasalahannya. Dia mencari sendiri jalan-jalan atau langkah-langkah strategi untuk menyelesaikan permasalahannya. Baik. Kemudian Kuci juga bisa menggali tanggung jawabnya Pak untuk melakukan aksi nyata setelah menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, ternyata setelah digali si Kuci itu apa ya dapat kita katakan sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Yati ya. Nah, kalau boleh saya gali lebih dalam lagi Bu Yati, apa yang Bu Yati lakukan agar bukan agar ya, yang Bu Yati lakukan tadi sehingga Kuci itu mendapatkan apa yang Bu Yati inginkan? Apa yang Bu Yati lakukan tadi? Saya itu mendengarkan secara penuh Pak. Baik, kemudian Pak, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Kuci saya Pak. Kemudian? Hanya itu yang saya lakukan Pak. Hanya 2 saja ya? Pak. Dari 2 itu saja itu sudah? Saja yang ingin saya kembangkan tadi Pak. Oh begitu, baik-baik, menarik. Jadi setelah apa yang Bu Yati lakukan kepada Kuci itu dalam proses coaching, akhirnya apa yang Kuci itu laksanakan atau jabarkan sesuai dengan keinginan Bu Yati, seperti itu ya? Baik,
Saya mohon izin menyampaikan catatan Bu Yati, karena kebetulan tadi ketika proses coaching, saya kan menjadi observer ya. Saya mencatat hasil-hasil observasi, yaitu berbasis data. Di sana saya juga menilai Bu, kalau boleh saya sampaikan Bu Yati, ya sudah bebas Bu, dari apa yang kita harapkan bersama, bahwa proses coaching itu bebas dari namanya labeling ya. Bu Yati tidak sama sekali melabeli coaching Bu Yati. Yang kedua, Bu Yati juga tidak berasumsi. Baik di awal maupun di akhir saya lihat Bu Yati sudah tidak berasumsi. Selanjutnya Bu Yati tidak berasosiasi. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi menarik dari coach itu Bu Yati tidak sama sekali pernah menyampaikan pengalaman Bu Yati, sehingga tidak mengasosiasi pengalaman itu. Itu menarik Bu. Itu apresiasi baik dari saya untuk proses coaching Bu Yati. Selanjutnya saya pantau memang kegiatan coaching tadi Bu Yati dengan coach itu sudah menerapkan alur-alur tirta. Dari awalnya tujuan, terus dia menggali identifikasi juga, terus menggali juga kapan itu dilaksanakan, sehingga pembentukan apa itu tanggung jawab, ya sudah Bu Yati lakukan. Dan nampak di sana ketika saya mencatat Bu Yati. Dan saya lihat juga dari kompetensi coach Bu Yati bahkan sudah saya lihat itu sudah tiga-tiganya nampak Bu. Dari kehadiran penuh, present Bu Yati, kemudian bagaimana Bu Yati bergestur, bermimik tubuh, mendengarkan secara aktif dari coach Bu Yati, itu menarik sekali. Yang ketiga, dari pengalaman saya memperhatikan Bu Yati, kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach itu ya Bu Yati sampaikan sebagai jembatan penghubung. Sehingga Bu Yati tadi saya lihat mampu membuat pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan berbobot ini menariknya Bu Yati rangkailah jembatan. Jembatan itu adalah catatan-catatan menarik atau inti dari percakapan Ibu dan coach Ibu. Nah, saya lihat juga yang prinsip coaching Ibu sudah nampakkan juga dari kemitraan. Tidak ada leveling di sana. Ibu kan menganggap coach dan coach dengan Ibu Yati itu sama rata, sama-sama orang yang sedang belajar gitu kan. Juga nampak proses-proses kreatif. Di mana saya melihat itu dari bagaimana Bu Yati memancing pertanyaan-pertanyaan sehingga keluarlah ide gagasan dari coach Bu Yati. Yang paling menarik, bagaimana Bu Yati mampu memaksimalkan potensi dari coach itu. Nah, ternyata dengan pertanyaan berbobot, kemudian hadir dengan seutuhnya, Bu Yati mendengarkan secara aktif, ternyata didapat ide-ide gagasan sehingga keluar potensi dari coach itu. Wah, itu sudah luar biasa Bu Yati. Jadi sudah di luar ekspektasi saya, Bu Yati sudah bisa melakukan dengan luar biasa. Mohon maaf Bu Yati sedikit panjang ya. Nah, selanjutnya Bu Yati, kita harus melanjutkan apa yang kita rencanakan bersama ini. Nah, saya boleh bertanya ya Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yati kembangkan? Nah, berdasarkan hasil dari coaching tadi Bu. Untuk kedepannya ya Pak, itu saya berencana untuk mengembangkan. Saya akan banyak berlatih, melakukan coaching. Ya, latihan lagi. Iya, baik. Mungkin bersama dengan teman atau rekan sejawat saya. Baik. Sehingga saya akan lebih baik dalam melakukan coaching, Pak. Oh gitu, berarti ada komitmen Bu Yati, ke depannya Bu Yati akan terus melakukan coaching ini, sekaligus belajar mungkin Bu ya. Ya, saya harapkan niat baik dan niat mulia Bu Yati dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat dilancarkan segala prosesnya. Amin. Yang mana semua tujuannya untuk mengembangkan diri ya Bu. Saya ucapkan terima kasih Bu Yati atas waktu dan kesempatannya. Terakhir pesan dari saya pribadi, saya nantikan proses coaching selanjutnya sehingga kita bisa kembali berkolaborasi di sini. Saya belajar, Bu Yati juga bisa belajar seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yati. Sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Monggo Bu Yati. Mari. Demikian video demonstrasi kontekstual dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.